Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menjalani aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pertemuan kali ini Miss Barka mau ngebahas tentang pelajaran akidah akhlak, ya. Akidah akhlak. Miss, apa pelajaran yang akan Miss Barka sampaikan? Nah, sebelum Miss Barka menyampaikan pelajaran ada di bab 1, Miss Barka mau ngasih tahu kalau semester 1 itu ada 5 bab yang kita akan bahas. Oke? Nah, jadi dalam 1 tahun kita bahas 10 bab. Banyak ya? Enggak apa-apa. Pelan-pelan pasti kita bisa. Semangat walaupun di rumah, oke? Yang pertama atau pelajaran pertama, kita masuk ke kalimat thayyibah, ya. Miss, apa sih kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik yang kita ucapkan. Nah, lihat ke papan tulis. Di sini Miss Barka udah tulis kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik. Ini tulisan dalam bahasa Arabnya, ya. Titik-titiknya nggak kelihatan. Di sini ada kalimat thayyibah. Oke. Kalimat thayyibah itu dalam bahasa Arab artinya baik, ya. Nah, yang ada di buku sini kita bahas cukup 2 saja. Sebenarnya kalimat thayyibah itu banyak, tapi yang bahas di dalam buku ini kita 2 dulu. Oke. Yang pertama ada tahmid, yang kedua ada takbir. Ya. Tahmid dan takbir. Miss, apa itu tahmid? Nah, kalian lihat sampingnya. Tahmid apa arti itu? Kalimat alhamdulillah. Miss Barka tulis dalam bahasa Arabnya, ya. Nah, apa artinya alhamdulillah? Artinya segala puji bagi Allah, ya. Nah, yang kedua kalimat takbir, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Nih, sebelum kita lanjut bahas ini, Miss Barka mau kasih tahu kalau 2 kalimat ini yang sering kita ucapkan itu pasti kita ucapkan setiap hari. Yang pertama, kalimat tahmid. Kita selalu mengucapkannya ketika kita mendapatkan hadiah. Benar nggak? Benar kan? Atau ketika kita sholat, kita selesai sholat kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika zikir kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, untuk kalimat takbir itu yang sering kita dengar dan kita ucapkan itu yang dengar. Yang pertama ketika dengar suara azan, pasti ada kalimat takbirnya. Yang kedua, ketika kita sholat terus merubah gerakan kita mengucapkan takbir. Benar? Misalkan ketika ingin bersedekah, Allahu Akbar. Benar kan? Kita mengucapkan takbir. Apalagi yang ketiga, ketika hari raya Idul Fitri. Benar? Terus sering orang mengumandangkan takbir. Atau orang-orang sering menyebutnya takbiran. Ya. Nah, apalagi ketika hari raya Idul Adha, ya kan? Idul Adha juga sama seperti Idul Fitri, tapi tidak lama waktunya seperti Idul Fitri. Idul Adha hanya hari itu aja. Nah, ketika kalian mengucapkan kalimat-kalimat ini kapan saja? Yang pertama nih, tadi Miss Barka udah bilang, ya, ketika kamu mendapat hadiah, ketika kamu selesai sholat, ya pokoknya banyak lah. Nah, manfaat dari 2 ini apa? Yang pertama, kita selalu diberikan atau selalu ditambahkan nikmat kita kepada Allah ketika kita sering mengucapkan kalimat tahmid. Ini kalimat tahmid ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kalimat takbir ini apa? Bentuk rasa mengagungkan kita kepada Allah, atau kita mengagungkan Allah dengan kalimat takbir. Paham, ya? Nah, ketika kamu sering mengucapkan kalimat ini, manfaatnya banyak. Yang pertama yang tadi Miss Barka bilang, kita selalu ditambahkan nikmatnya. Yang kedua, kita dihapuskan segala dosa. Yang ketiga, kita selalu dimudahkan dalam segala hal. Kenapa? Karena Allah lah segalanya. Allah lah Maha Agung, Allah lah Maha Besar, Allah semuanya. Oke? Jadi jangan pernah kalian melupakan kalimat-kalimat yang baik ini, ya.
terutama ketika sholat. Jangan asal sholat aja, jangan cuma Allah Akbar tapi nggak baca yang lain. Jangan teman-teman seperti bilang dapat nikmatnya kalian sholat cuma Allah Akbar, nggak boleh begitu ya. Oke. Nah, alhamdulillah diucapkan kapan? Nih, yang pertama, ketika kamu mendapat nikmat, tadi sudah dibilang. Yang kedua, terhindar dari bahaya, kamu mengucapkan alhamdulillah, benar gak? Alhamdulillah ya Allah, kucingnya nggak ketabrak, ya kan? Kalau kamu nabrak kucing berarti kamu dalam bahaya. Nah, yang ketiga, mendengar kabar bergembira. Ketika tiba-tiba kamu sedang duduk, terus ada teman kamu, hai, kamu itu masuk dalam peringkat 1. Alhamdulillah, bener gak? Iya kan? Nah, yang keempat itu ketika kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu kan ketika kita selesai sholat pasti kita baca itu. Nah, yang kelima apa? Selesai sholat fardu, ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Nah, jadi dua kalimat ini ketika kamu baca, ketika kamu ucapkan, itu banyak manfaatnya, sangat banyak. Nah, di sini ada sebuah kisah tentang Abu Hanifah. Siapa sih Abu Hanifah? Abu Hanifah adalah ulama besar. Pada saat itu Abu Hanifah ini mendatangi kerumunan atau perkumpulan laki-laki yang dimana mempertanyakan keesaan Allah. Jadi ketika Abu Hanifah datang dengan hati yang tenang, tanpa rasa tanpa rasa takut atau yang lain-lainnya lah, Abu Hanifah datang ke segerombolan itu. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang dimana laki-laki ini tidak mempercayai keesaan Allah, akhirnya bertanya kepada Abu Hanifah, apakah Allah itu ada? Akhirnya Abu Hanifah tanpa emosi menjawabnya dengan hati yang tenang. Ada? Mana Allah sekarang? Kata laki-laki itu. Kamu bernapas? Iya, saya bernapas. Di mana napas itu? Kata Abu Hanifah. Akhirnya laki-laki itu diam. Dengan pertanyaan yang kedua, laki-laki itu bertanya lagi. Sekarang Allah itu di mana? Dengan pertanyaan yang sama, tapi di pertanyaan yang kedua. Akhirnya Abu Hanifah menjawab, coba kamu ambil air susu. Akhirnya diambil sama laki-laki itu air susu di sebuah gelas. Kata Abu Hanifah bertanya lagi, kamu tahu air susu itu? Ya, tahu kalau ini air susu, kata laki-laki itu. Di mana buihnya? Dari mana asalnya air susu ini? Laki-laki itu diam. Akhirnya dia karena merasa dia itu salah, akhirnya dia diam dan pergi tanpa permisi. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang dia pertanyakan itu selalu dijawab oleh Abu Hanifah. Kenapa? Karena Abu Hanifah adalah ulama besar yang sangat mengagungkan Allah. Jadi ketika saat itu, ketika laki-laki itu sudah pergi, Abu Hanifah berkata, jangan kau pertanyakan yang di luar akal. Akhirnya semuanya mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Kenapa? Dari cerita itu, ceritanya sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, dari cerita itu yang dimaksud dengan Abu Hanifah, Allah, ya Allah. Di sini ada kalimat Allah kan? Di sini juga ada kalimat Allah. Kenapa disebut kalimat takbir? Di sini ada kalimat Allah. Di sini juga ada kalimat Allah. Kenapa? Ketika kita sering mengatakan Allah, itu iman kita bertambah. Dari mana bisa tahu? Coba kamu sering ucapkan kalimat Allah atau kalimat-kalimat yang ini, yang manapun boleh, kayak subhanallah, la ilaha illallah, yang lain, pokoknya yang lain juga, itu pasti iman kita bertambah. Kenapa? Karena kita selalu menyebut nama Allah, kita selalu berzikir kepada Allah, ya. Jadi perbanyaklah berzikir, perbanyaklah
berbuat baik atau berbanyaklah beramal soleh. Nah, untuk kalimat thayyibah ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi di pelajaran berikutnya. Miss, kok ceritanya sedikit banget? Ya, karena kan Miss Barka membuat videonya tidak terlalu lama jadinya. Kalau banyak-banyak nanti bisa 1 jam. Kasihan kamu ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke pelajaran fikih ya. Jadi minggu ini akidah, minggu besok fikih. Kenapa Miss kok begitu? Ya, jadi dalam 2 jam dalam 1 hari dalam 1 minggu itu pelajaran ini cukup 1 kali. Miss emang cukup waktunya? Insya Allah bisa. Oke? Semangat. Karena kalian belum ada bukunya, coba kalian tulis yang kalian tangkap dari ucapan Miss Barka, tangkaplah atau tulislah yang baik dan dengarkanlah yang baik. Yang tidak baik gak usah didengar ya. Oke? Cukup sampai di sini dulu. Miss akhiri. Sebelum Miss akhiri, semoga kita semua dimudahkan lagi dalam belajar. Jadi doa Miss pokoknya selalu itu untuk kalian, agar kalian menjadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, berakhlakul karimah. Kenapa? Karena Miss Barka hanya butuh kalian yang berakhlakul karimah. Apa Miss berakhlakul karimah? Berakhlak yang baik ya, kepada siapapun, kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, kepada saudara, kepada siapapun ya, berakhlak baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam segala hal. Oke? Sebelumnya Miss mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.